من يهده الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم وعلى صل آل وسلم سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh hikmat, di ruangan yang penuh ketenangan, di ruangan yang penuh kenyamanan, yaitu di kediaman almarhum. Pertama-tama yang saya hormati keluarga besar dari almarhum, yang saya hormati bapak dan ibu sekalian yang alhamdulillah diringankan langkahnya untuk berkunjung untuk menghadiri acara 7 harian dari almarhum. Mungkin di siang hari ini lagi-lagi saya pribadi ditunjukkan oleh om saya bahwasanya saya harus memberikan wilayah sana sekitar 15 menit. Tapi izin om tidak janji untuk 15 menit, tapi 20 boleh 20. Tapi insya Allah pada pagi hari ini mau berapapun itu menitnya, insya Allah saya akan menyampaikan sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari ditinggalnya kita oleh almarhum. Mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu hadir di tahlilan ketiga kemarin, saya sempat berpesan kepada keluarga almarhum, terutama kepada anak-anaknya, mungkin pembahasan dari hari ini tidak jauh-jauh dari pembahasan di hari tahlil ketiga kemarin. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dan berkumpul di ruangan yang penuh hikmat ini, dan tak lupa juga kita ditujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kelapan menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehilangan orang yang kita cintai itu adalah suatu hal yang sangat terberat. Namun Islam mengajarkan kita untuk selalu mencari jalan, untuk selalu mencari celah bagaimana kita bisa keluar dari dan tidak berlarut-larut di dalam kesedihan tersebut. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini menegaskan bahwa dalam menghadapi duka kita diminta untuk tidak larut dalam kesedihan, melainkan bangkit melalui keteguhan hati. Di situ juga disampaikan bahwasanya ditekankan bagian sholat dan sabar, yang mana Allah itu masih memberikan privilege kepada kita untuk kita bisa keluar dari suatu hal yang tidak membuat kita tuh berlarut-larut dalam kesedihan melalui kesabaran dan sholat itu. Sabar di sini bukan berarti pasrah. Sabar di sini bukan berarti tanpa makna, melainkan menjaga lisan dan hati agar tetap ridho terhadap takdir yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Memang ditinggal orang yang kita sayang itu tidak gampang kita untuk menerima, apalagi itu adalah orang tua kita sendiri. Rasanya berat untuk ditinggal oleh orang yang kita cintai itu. Tapi di situ Allah menekankan bahwasanya kita harus bisa keluar dalam zona tersebut. Kita harus bisa menjadi orang yang berlapang dada, menerima bahwasanya itu adalah takdir, bahwasanya itu adalah sudah keputusan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau sudah menjadi keputusan Sang Pencipta, itu adalah sebuah takdir yang tidak bisa kita tolak, yang tidak bisa kita halang-halangkan. Karena memang kalau sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menjadi keputusan yang paling mutlak. Apabila Allah menghendaki orang itu untuk dicabut nyawanya, kita tidak bisa menghalangi bagaimanapun caranya. Karena memang Allah sudah punya caranya sendiri melalui malaikat-malaikatnya untuk bisa mencabut nyawa hambanya tersebut. Melalui tahlilan ini kita mempraktikkan sholat. Sholat itu adalah dalam makna adalah doa, memohon bantuan pada Allah Subhanahu wa taala agar almarhum ini mendapatkan tempat yang terbaik gitu. Jadi
Di sini juga ditegaskan bahwasanya sholat itu tidak bisa kita tinggalkan. Kita juga sebagai umat muslim tentu sudah punya kewajiban yang namanya harus menjalankan sholat wajib kita. Sholat fardu kita itu sebanyak 5 waktu. Yang mana di situ Allah menegaskan kesabaran dan sholat. Sholat sendiri adalah bentuk dari kesungguhan kita, bentuk dari rasa terima kita, bentuk dari rasa ridhonya kita kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita selalu memanjatkan doa-doa yang terbaik dari almarhum melalui sholat tersebut. Rasulullah juga berfirman dalam hadis riwayat Muslim mengenai amal yang terus mengalir pahalanya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah tidak asing lagi dengan hadis ini, karena memang hadis ini adalah hadis yang cukup menjanjikan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan pada hadisnya, "Iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi wa walidin shalihatin yad'u lahu." Jika seseorang yang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh dan solehah yang mendoakannya almarhum. Di situ dijelaskan di dalam hadis sesuai dengan apa yang waktu itu sempat saya pribadi sampaikan di tahlilan yang ketiga, bahwasanya orang yang sudah meninggal itu tidak jauh-jauh dari perkara 3 hal yang tadi saya sebutkan tidak terputus, yaitu ada sedekah jariyahnya, ada amal jariyahnya, dan ada juga doa dari anak-anak yang soleh dan solehah. Tentu almarhum yang sudah meninggalkan kita sangat sekali membutuhkan yang namanya doa-doa dari anak yang soleh dan solehah. Walaupun rasanya mungkin sedikit waktu kita, rasanya mungkin susah untuk kita meluangkan waktu untuk kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Rasanya selesai kita menunaikan sholat 5 waktu itu hanya ingin selesai, ingin sudah cukup tanpa ada waktu untuk berzikir dan berdoa. Padahal waktu berzikir dan berdoa itu adalah waktu yang paling sangat mustajab untuk kita memanjatkan doa. Apalagi kalau kita memanjatkan doanya itu ketika jeda antara azan dan iqamah, itu adalah waktu yang paling mustajab untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dijelaskan bahwasanya almarhum itu sangat membutuhkan doa dari anak-anak yang soleh maupun solehah. Memang kita sebisa mungkin yang sudah ditinggalkan ini untuk berdoa selalu ketika sholat 5 waktu, entah itu waktunya kapan. Bahkan mungkin bisa kita lakukan juga di luar sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak mungkin Allah itu tidak mendengar apa yang hambanya lakukan, apa yang hambanya perbuat. Makanya Allah itu bersama dan selalu bersama kepada orang-orang yang selalu berikhtiar di jalannya. Karena ikhtiar itu adalah bentuk kesungguhan kita, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia itu tidak bisa semena-menanya. Kita di sini di bawah kendali Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhtiar itu adalah hal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari doa yang kita panjatkan selesai sholat, mau sholat atau kapanpun itu waktunya, itu adalah bentuk ikhtiar kita untuk selalu menjaga, untuk selalu memberikan ketenangan kepada almarhum di alam kubur sana. Karena memang almarhum itu sangat berharap, sangat menginginkan doa-doa dari kita semua, terutama doa dari anak yang soleh dan solehah. Karena ibaratnya ketika kita mendoakan almarhum, ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal, itu ibarat kipas angin yang nyala di dalam kubur. Jadi kuburan itu tuh terasa luas, bermandikan cahaya, terasa nikmat, terasa tidak sempit. Bahkan kalau kita sama-sama mengetahui kalau kita ikut menguburkan almarhum, mungkin di situ kan kita sudah melihat betapa liang lahatnya itu, kita didorong lagi ke dalam, kita dihadapkan menghadap kiblat, kita ditimbun tanah. Itu mungkin kalau kita berpikir secara logika itu rasanya sempit, rasanya untuk bergerak aja itu susah. Tetapi kita tidak ada yang tahu Allah itu di alam kubur seperti apa, berbuat kepada orang yang sudah meninggal. Nah, maka dari itu Allah juga menyampaikan di dalam
firman-Nya bahwasanya ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal itu adalah bentuk dari rasa sayang kita kepada dia. Itu pasti insya Allah alam kubur itu selalu bermandikan cahaya, kayak jatuh-jatuh bintang-bintang bercahaya. Kuburan itu terasa luas, rasanya nikmat gitu, karena memang dia mendapatkan doa dari anak yang soleh maupun soleha. Jadi maka dari itu mungkin lagi-lagi di sini saya pribadi berpesan kepada keluarga almarhum, terutama kepada anak-anaknya, untuk tidak lupa dalam mendoakan ayahnya yang sudah meninggal, karena memang itu adalah satu-satunya yang diharapkan. Karena memang kalau sedikit saya boleh cerita pengalaman pribadi saya, 3 tahun yang lalu saya ditinggal oleh almarhum bapak saya, almarhum Haji Muhammad Umar Abdul Harahap, yang mana mungkin beliau tidak lama menemani saya selama di dunia ini. Saya belum banyak sharing, saya belum banyak cerita, tetapi ya memang alhamdulillah dengan apa yang sudah beliau kerjakan sehari-hari, kita sebagai anaknya mungkin tidak jauh ya, tidak bisa menutup kemungkinan untuk kita bisa melihat kebiasaan beliau gitu. Jadi mungkin dari 3 perkara yang tadi saya sampaikan, mungkin hanya keluarga almarhum yang tahu apakah sodakohnya, apakah amalannya, apakah doa-doanya. Tentu apalagi di sini bapak-bapak ibu sekalian sudah menyaksikan, terutama dari Masjid Jami Baitul Jannah, bahwa almarhum itu seringkali sholat bersama-sama kita. Cuman memang karena masjid kita yang sudah naik ke lantai 2, jadi memang almarhum agak sedikit terkendala karena memang beratnya untuk naik tangga. Tapi itu adalah bentuk ikhtiar dari almarhum untuk selalu mengumpulkan amal-amal jariah baiknya, amal-amal ibadahnya, bahwasanya sesulit apapun tubuh saya, sesulit apapun diri saya untuk bergerak, sebisa mungkin saya harus pergi ke masjid. Karena masjid, jalanan, semua, bahkan tempat almarhum sholat di rumah sehari-hari, tempat almarhum sholat di masjid sehari-hari, itulah yang akan menjadi saksi di akhirat nanti. Dia pasti akan bercerita karpet itu, dia pasti akan bercerita keramik itu, bahwasanya saya sering ya Allah disolatkan oleh hamba ini, saya sering ya Allah, saya selalu menyaksikan bahwa hamba ini qobliyah, hamba ini ba'diyah, hamba ini fardu di tempat saya, di sejadah saya. Itu adalah bentuk kesaksian dari barang-barang yang insya Allah selalu kita pakai di jalan yang benar. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan kita selalu berikhtiar, kita selalu berdoa, kita selalu memberikan hal yang terbaik untuk orang yang sudah meninggal, baik itu orang tua sendiri maupun saudara kita sesama muslim. Mungkin pesan saya pribadi untuk keluarga almarhum, terutama anak-anaknya, yaitu tadi untuk tidak bosan membacakan doa kepada almarhum, karena itulah yang sangat diharapkan oleh almarhum, dan selalulah mengenang baik tentang almarhum, dan selalulah menerima dan ridho bahwasanya kita ditinggal oleh almarhum itu adalah bentuk keputusan terbaik, bentuk keputusan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah sama-sama tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Kita ditinggal oleh orang yang kita sayang, kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, itu Allah sudah menakar di atas sana. Allah itu sudah mencatat. Bahkan mungkin bapak-bapak ibu sudah tidak asing lagi dengan perkataan yang Allah berikan melalui Rasulullah SAW, bahwasanya kita selama hidup di dunia dari lahir sampai hingga meninggal nanti, itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu semua sudah tercatat jelas di Lauhul Mahfuz. Itu semua sudah benar-benar tercatat jelas. Kita habis ini mau ngapain, kita itu meninggal kapan, kita itu berperilaku kapan, berperilaku baik atau buruk itu kapan, itu sudah tercatat semua. Tetapi itu semua bisa kita ubah melalui ikhtiar kita, melalui kesungguhan kita dalam mengubah hal-hal yang seharusnya kita kerjakan, tetapi kita yang hal-hal yang seharusnya buruk tetapi kita hindarkan, itu sudah menjadi bentuk bagian dari kesungguhan kita. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dari apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini mengirimkan doa kepada almarhum, semoga almarhum di alam sana bisa diterima amal ibadahnya, bisa dimudahkan urusannya, amin ya Allah. Bisa anak-anaknya juga bisa menjadi bahwa anak-anaknya bisa mendoakan yang terbaik untuk almarhumnya. Mungkin
Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.